Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak hebat seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Kasri Seran Channel. Hari ini kita akan membahas seputar terkait dengan tips and tricks UTBK SBMPTN 2001 serta informasi seputar UTBK. Selamat menyaksikan. Apa kabar SNMPTN 2001? Belum lulus SNPTN? Jangan gegana ya, gelisah, galau dan merana. Kegagalan di peluang pertama melalui jalur SNMPTN jangan membuat kita lantas kemudian putus asa ya. Tapi kita harus segera membuka diri karena masih banyak jalan menuju Roma. Masih ada banyak jalur SBMPTN atau UTBK dan juga seleksi mandiri. Oleh karena itu, segera persiapkan diri untuk mengikuti kegiatan UTBK, SBMPTN maupun seleksi-seleksi yang lain. Berikut ini adalah informasi terkait dengan sistem penerimaan melalui jalur SBMPTN atau UTBK. Berikut informasinya. Di UTBK 2001 ya, ada beberapa informasi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, materi tesnya terdiri dari TPS dan TKA. Kemudian pelaksanaan tesnya nanti ada 2 gelombang selama 14 hari. Per hari ada 2 sesi sehingga ada 28 sesi. Kemudian kesempatan tes diperbolehkan mengikuti 1 kali. Ya. Kemudian metode tes menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kelompok ujian ada saintex ataupun sosum ataupun campuran. Hasil tes nanti akan dikirim secara individu. Berikut persyaratan peserta untuk UTBK. Mulai dari 1, memiliki akun LTMPT yang dulu bersamaan dengan SNPTN. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya harus dilalui oleh peserta. Materi UTBK 2001 untuk tes potensi skolastik atau TPS ya. Mengukur kemampuan kognitif ya. Kemudian lebih banyak adalah kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sementara di tes kompetensi akademik atau TKA untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Lebih bersiapkan soal-soal pada high order thinking skill. HOTS atau yang sudah anak-anak persiapkan mengikuti EHB BKS kemarin. Insya Allah hampir sama dengan itu. Kelompok ujian UTBK ada saintex, ada soshum, ada campuran ya. Di saintex nanti materinya adalah TPS dan TKA. Di saintex nanti ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Waktunya 195 menit. Di TPS dan TKA untuk soshum ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Waktunya sama 195 menit. Sementara kelompok campuran atau ujian saintex dan soshum ada materi ujian TPS, ada TKA saintex, dan ada TKA soshum. Waktunya lebih panjang 285 karena materi tesnya lebih banyak. Kemudian tahapan pendaftaran UTBK. Mudah-mudahan semuanya sudah memahami ya. Sejak SNPTN kemarin, tahapannya adalah tentu registrasi melalui akun LTMPT. Ini bersamaan dengan anak-anak yang kemarin mengikuti SNPTN ya. Kemudian yang paling penting adalah catat hari dan tanggal sesi UTBK Anda. Jangan sampai salah ya. Pelajari semua, jangan sampai ketinggalan informasinya. Ini adalah lokasi UTBK 2021 dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN ya. Silakan milih. Sementara pelaksanaan SBMPTN, nah tadi ada 14 hari, per harinya ada 2 sesi sehingga ada 28 sesi ya. Laksanakan pada pagi dan siang, silakan memilih di gelombang 1 mulai dari 12 April sampai dengan 18 April. Gelombang kedua nanti 26 April sampai dengan 2 Mei. Berikut ada jadwalnya ya. Silakan dipersiapkan. Kemudian untuk ujian campuran ya.
Kemudian untuk biayanya ya, kalau Saintek sama Sesum 200.000, kemudian kalau campuran 300.000. Persyaratan peserta dan pilihan program, kemudian tahapan-tahapannya ya, sampai pengumuman, kemudian jadwalnya. Nah, ini mohon dicermati jadwalnya. Di tahapan pertama ini sudah kita lalui, sudah pengumuman kemarin tanggal 22 Maret ya. Kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN, hati-hati, ini tanggal terakhir adalah 1 April, berarti hari ini adalah hari terakhir. Persiapkan diri kalian ya. Kemudian yang melamar beasiswa melalui KIP kuliah, mohon juga dipersiapkan secara detail persyaratannya. Kemudian rangkuman jadwalnya dimulai sejak Desember 2020 kemarin ya. Ini sudah kita lalui bersama. Januari 21 juga sudah kita lalui bersama. Kemudian pendaftaran SNPTN juga sudah kita lalui bersama. Di Maret sudah kita lalui adalah registrasi akun LTMPT dan juga hasil pengumuman SNPTN. Nah, kita mulai April ya. Ini adalah pendaftaran. Kemudian nanti pelaksanaan UTBK dan pengumuman. Jangan lupa hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Segera disiapkan, bagi yang belum mendaftar segera disiapkan hari ini. Sementara panduan lengkap pendaftaran UTBK SBMPTN nanti bisa dikunjungi laman https://ltmpt.ac.id ya. Ini lengkap, ada panduannya, nanti silakan diklik ya. Ada yang berupa video, nanti silakan dicek di lamannya sini langsung ya. Kemudian yang akan menggunakan portofolio juga silakan nanti dicek di lokasinya langsung, ini di websitenya ya. Nah, nanti bisa berupa video untuk memandu adik-adik dan anak-anak semua. Nah, berikut ini adalah tips bagaimana lolos untuk UTBK SBMPTN. Ada 13 tips and trik yang ini saya adopsi dari laman https://mamikos.com.info ya. Tips yang pertama adalah urutkan pilihan jurusan sesuai dengan peringkat maupun peminatnya. Ini sangat penting ya. Jangan sampai salah memilih jurusan. Kemudian usahakan ketiga pilihan berada dalam satu jurusan yang sama ya. Berikutnya adalah pilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kalian sendiri-sendiri ya. Jangan ikut-ikutan. Yang keempat, manfaatkan keuntungan di balik sistem penilaian yang baru ya, di mana penilaian SBMPTN akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi adik-adik semua tidak perlu khawatir ya mendapat poin minus ataupun mengerjakan salah ya. Dicoba aja, yang penting optimis ya. Berikutnya yang kelima adalah ikuti tryout ya, untuk melatih kemampuan. Mempersiapkan fisik dan menjaga kesehatan, ini juga penting ya, dalam kondisi seperti sekarang. Fisik, kesehatan sangat-sangat penting, karena persiapan sebaik apapun kalau kemudian pada hari H kita tidak sehat juga akan percuma ya. Yang ketujuh, belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu ini adalah hal yang wajib kita laksanakan sehingga nanti apa yang kita lakukan bisa maksimal. Mengatur jadwal belajar, masih ada waktu, silakan diatur waktunya belajar ya, buat jadwal materi-materi yang akan dipelajari ya. Jangan lupa nanti juga kunjungi di YouTube-nya Kasri Seran Channel, nanti akan membantu adik-adik semua untuk bagaimana cara mengerjakan soal-soal UTBK. Selanjutnya, latihan-latihan soal ya, baik secara mandiri ya, secara online di website-website ataupun di beberapa situs-situs yang bisa dikunjungi untuk berlatih, termasuk nanti silakan berkunjung di YouTube-nya Kasri Seran Channel ya. Berikutnya adalah membuat kelompok belajar agar untuk bisa sharing-sharing materi yang akan dipelajari. Yang ke-11, belajar melalui video yang ada di internet ya. Jangan lupa nanti kunjungi ini Kasri Seran Channel ya. Kemudian mengerjakan soal dengan cermat dan tepat. Ini yang perlu dibutuhkan waktu, karena UTBK waktunya terbatas sehingga kita harus mengerjakan secara cermat, tepat dan cerdas ya. Yang ke-13, jangan lupa untuk selalu berdoa.
upaya yang sudah kita lakukan, ikhtiar, usaha yang sudah kita lakukan, tentu ending terakhirnya kita harus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memasrahkan diri hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Itu beberapa tips ya yang bisa dilakukan. Kemudian sebagai gambaran, mari kita mengintip pendaftar SNMPTN yang sudah diumumkan kemarin, sehingga pada saat nanti daftar SBMPTN bisa melakukan analisa jurusan-jurusan yang mempunyai passing grade, mempunyai nilai tinggi ya. Nah, ini adalah data sekolah pendaftar SNMPTN ya. Kemudian pendaftar SNMPTN dari jenis sekolah ya, SMA, SMK, MA ada 593.667. Kemudian ini adalah data pendaftar SNMPTN per PTN tertinggi ada di Pajajaran, kemudian Brawijaya, UPI ya, kemudian Semarang, Sumatera Utara, Diponegoro, Gadjah Mada ya. Kemudian ini di Poltek ya. Kemudian jalur KIP kuliah SNMPTN kemarin. Kemudian data pendaftar SNMPTN per provinsi, 3 tertinggi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah ya. Kemudian kalau di bidang seni dan keolahragaan yang portofolio ya, 2 tertinggi adalah ada di film televisi ya, ada di seni ya, kemudian seni rupa ya. Itu beberapa informasi. Selamat belajar, tetap semangat, optimis ya. Informasi lebih lengkap nanti bisa kunjungi websitenya ini ya, www.ltmpt.ac.id ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa bahwa kesuksesan harus diperjuangkan. Kegagalan yang pertama jadikan jamu untuk lebih semangat meraih cita-cita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sukses. Selamat belajar, selamat menempuh UTBK, SBMPTN dan jalur masuk PTN yang lain. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.